Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat yang walafiat ya, rekan-rekan semua. Alhamdulillah kita berjumpa dalam video penjelasan ini ya, karena memang mayoritas dari kelas mahasiswa di dalam kelas ini sedang menempuh asistensi mengajar, sehingga mata kuliah ini adalah mata kuliah prodi yang dikonversi seperti itu. Nah, untuk mempermudah rekan-rekan semua memahaminya, saya sudah membuat materi menjadi lebih padat ya, untuk rekan-rekan pahami. Materi pengembangan bahan ajar ini akan saya kemas menjadi beberapa video seperti itu. Nah, untuk yang pertama terkait dengan pengembangan bahan ajar dulu secara konseptual agar kita semuanya sama persepsinya seperti itu ya, tentang konseptual dasarnya. Nah, rekan-rekan di awal mata kuliah lalu saya sudah menjelaskan secara umum apa itu bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi secara konseptual, jika kita menggunakan bahan ajar di dalam, atau guru ya, menggunakan bahan ajar di dalam kelas, akan banyak dimudahkan dalam proses implementasi instruksional pembelajaran, seperti itu. Nah, kemudian bahan ajar sendiri sebenarnya banyak sekali konsep dan definisinya ya, sesuai dengan para ahli B, C, D, E, sampai banyak sekali seperti itu. Nah, tapi secara garis besar bisa kita tarik benang merah bahwa bahan ajar itu merupakan sebuah perangkat informasi yang berupa alat, teks yang dipersiapkan secara sengaja oleh seorang guru. Nah, baik itu dalam proses perencanaan, artinya dalam proses sebelum pembelajaran itu dimulai, kemudian saat proses pembelajaran itu dimulai atau saat berlangsungnya pembelajaran, maupun saat pembelajaran itu selesai atau di akhirnya sebagai instrumen evaluasi seperti itu. Nah, kenapa sih seorang guru itu perlu mempunyai bahan ajar? Nah, yang pertama pastinya ada tujuannya. Yang pertama adalah membantu seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan instruksional yang sudah dibuat atau yang sudah tercantum di dalam RPP-nya, di dalam rencana pembelajarannya, seperti itu. Kadangkala kalau guru tidak mempunyai bahan ajar, pembelajaran itu cenderung monoton atau pembelajaran itu cenderung menggunakan metode-metode model-model yang konvensional, misalkan saja dengan direct atau dengan metode ceramah seperti itu. Nah, fungsi dari bahan ajar ini menghindari metode-metode konvensional yang dilakukan di dalam kelas. Seperti itu. Kemudian bahan ajar di sini bisa dimaknai banyak sekali. Ada yang bisa dimaknai secara bentuk, secara rupanya. Ada yang berupa cetakan atau bahan ajar yang secara tertulis cetak. Ada juga yang bahan ajar tidak tertulis alias digital. Seperti itu. Maksudnya seperti itu. Nah, ke depan di video selanjutnya kita akan mencoba untuk mengulas itu satu persatu, bahkan nanti akan saya contohkan beberapa contoh bahan ajar yang digital ya terutama. Nah, kemudian bahan ajar ini harus, itu saya kasih tanda kutip di situ, harus tersusun dari materi yang sistematis. Materi yang sistematis sehingga mendorong siswa ini, peserta didik kita ini beraktivitas di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, tinggal nanti skemanya bagaimana, apakah mau siswa itu dibuat aktivitasnya di dalam kelas atau disetting aktivitasnya di luar kelas. Seperti itu. Nah, yang terpenting adalah ada dua kata yang saya bold, saya tebalkan di situ. Artinya harus tersusun sistematis dan harus berorientasi pada aktivitas. Karena disinilah yang akan membedakan antara bahan ajar dengan buku teks. Bahan ajar dengan buku referensi. Nah,
Seperti itu. Oke, ini lanjutannya. Jadi bentuk bahan ajar itu banyak sekali, banyak sekali. Cuman kita harus pahami polanya. Jangan sampai ketuker antara bahan ajar itu dengan media pembelajaran. Jangan sampai seperti itu. Nah, yang pertama ada bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak banyak. Hangout yang sering kita terima dari para Bapak Ibu dosen. Kemudian ada buku referensi, ada bukan buku referensi di sini. Ini lebih kepada buku ajar ya, buku ajar, bukan buku referensi. Kemudian ada modul, ada lembar kerja siswa, kita juga sudah mengenal dengan LKS, ada yang namanya LKPD, ada yang namanya brosur, leaflet, dan lain-lain. Nah, kok brosur, leaflet masuk, Pak? Oke, jadi gini, bedakan brosur dan leaflet itu sebagai satu media. Kalau media, kata kuncinya adalah menjelaskan informasi yang abstrak atau dia menjadi jembatan bagi seorang guru penyampai informasi kepada siswa si penerima informasi. Gitu. Kalau di sini brosur dan leaflet dalam bahan ajar itu lebih kepada bentuk yang lebih lengkap seperti itu. Nah, nanti strukturnya kita lihat ya, strukturnya kita lihat. Jadi tidak hanya brosur sebuah informasi saja, tapi juga ada panduan aktivitas di dalamnya. Nah, itu yang membedakan antara brosur bahan ajar dengan sebuah media seperti itu. Jadi lebih yang beda adalah konteks isinya seperti itu. Nah, begitu juga dengan bahan ajar audiovisual, kan ada juga bahan ajar yang audio, ada juga yang bahan ajar visual saja, tapi yang audiovisual misalkan seperti film, seperti video. Nah, ini juga bukan film-film yang hanya potongan gitu saja, bukan hanya video yang diambil dari YouTube saja. Itu belum bisa kalau kita katakan itu sebuah bahan ajar, tidak. Tapi video yang memang dirancang mulai dari kita dikenalkan, misalkan di dalam video itu ada tujuannya, kemudian ada misalkan ya seperti video tutorial praktikum misalkan. Nah, itu bentuk bahan ajar audiovisual. Jadi dijelaskan tujuannya apa, indikatornya apa, kompetensi dasarnya apa yang harus dicapai, kemudian petunjuk praktikumnya bagaimana, sampai ada materi yang disampaikan, sampai ada evaluasi yang harus dikerjakan, kemudian disertakan juga referensinya. Nah, jadi yang saya maksud di situ gitu. Jangan sampai kita salah persepsi bahwa video film ini sama dengan media. Enggak. Kalau media ya oke lah, kita ngambil potongan dari YouTube, kita ngambil dari sumber lain dijadikan media untuk menjelaskan kebakaran misalkan, atau untuk menjelaskan tentang bencana misalkan. Nah, di sini bedanya. Jadi konteks isilah yang membedakan antara video sebagai bahan ajar dan video sebagai media pembelajaran. Begitu juga dengan yang lain. Ada bahan ajar dalam bentuk digital. Apa sih maksudnya bahan ajar digital? Apakah kita memindahkan bahan ajar cetak menjadi digital? Tidak sesederhana itu. Gitu, tidak sesederhana itu. Yang dimaksud bahan ajar digital adalah bahan ajar yang terintegrasi atau dengan menggunakan connectivity teori ya dalam pembelajaran tentunya. Artinya bahan ajar itu bisa terintegrasi dengan sumber belajar lainnya. Contoh misalkan, yang lalu saya menunjukkan satu bahan ajar hasil skripsi ya di awal dulu. Nah, di mana misalkan ketika kita di dalam satu lembar bahan ajar itu kita bisa klik itu berputar videonya, kita klik ada link menuju ke artikel ilmiah, kita klik menuju ke data saintik seperti itu, saintifis misalkan data sains seperti itu. Nah, itu fungsi dari bahan ajar digital. Artinya terintegrasi dengan sumber belajar lainnya. Nah, maka kenapa bahan ajar digital akhir-akhir ini trennya meningkat? Karena bahan ajar digital ini mudah diakses, bisa dari perangkat komputer, perangkat PC maupun laptop, seperti itu ya. Smartphone juga bisa, dan dia ini kaya akan resource-nya, kaya akan sumber belajarnya. Nah, begitu. Kemudian kalau bahan ajar audio, ini bahan ajar yang cenderung hanya didengarkan. Berarti biasanya bahan ajar ini disajikan kepada orang-orang yang belajar dengan tipe yang hanya mendengarkan. Kan ada yang orang belajar itu audiovisual, ada yang audio saja, ada yang kinestetik seperti itu. Nah, ini yang orang-orang atau siswa-siswa peserta didik yang belajar cukup mendengarkan, dia mencatat atau
cukup didengarkan dia sudah mengingat materinya, misalkan seperti itu ya. Misalkan recording, podcast, kemudian banyak sekali. Ada juga sekarang yang akhir ini audiobook, jadi buku yang didengarkan, padahal bentuknya buku tapi bisa di-play. Audiobook itu mungkin bisa menginspirasi Anda untuk mengembangkan audiobook untuk skripsinya misalkan. Itu inovatif banget seperti itu. Nah, kemudian ini adalah struktur bahan ajar secara umum ya, karena di setiap referensi akan berbeda seperti itu. Tapi secara umum seperti ini, bahan ajar selalu punya yang namanya judul. Kemudian kalau ini bahan ajarnya digunakan di jenjang SD, SMP, SMA, maka ada yang namanya kompetensi inti, ada namanya kompetensi dasar, ada yang namanya indikator. Artinya bahan ajar itu harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, kemudian kenapa di situ ada tempat? Oke, saya jelaskan. Bahan ajar yang bagus adalah bahan ajar yang tidak berlaku di setiap tempat. Artinya sifatnya ini spesifik dan lokal. Misalkan contoh, kita ada di Malang, belajar tentang bencana. Apakah orang Malang perlu mendetail belajar tentang bencana likuifaksi misalkan? Tidak perlu, tapi orang Malang lebih perlu belajar tentang bencana yang lebih dekat dengannya, misalkan gunung api, misalkan potensi tsunami. Nah, seperti itu. Nah, artinya perlu ada pengembangan bahan ajar yang berbasis lokal, berbasis spasial, berbasis keruangan. Nah, itu kalau ngomong spasial keruangan, maka ngomong tempat. Seperti itu. Artinya di sini bahan ajar yang spesifik akan lebih memberikan kebermaknaan belajar bagi siswa. Seperti itu. Yang kedua, ada petunjuk belajar. Nah, petunjuk belajar artinya bahan ajar ini tidak hanya harus dimengerti oleh guru, kan juga harus dimengerti oleh siswa. Maka bahasanya harus direndahkan, bahasanya harus disesuaikan dengan level berpikir si siswa itu. Kalau bahan ajar untuk SD ya bahasanya bahasa anak SD. Kalau untuk anak SMA ya bahasanya untuk anak SMA seperti itu. Nah, kemudian harus ada tujuan yang dicapai. Nah, tujuan yang dicapai terkait dengan indikator atau yang kita kenal dengan IPK. Nah, seperti itu. Kemudian ada informasi di sini. Informasi bisa berupa materi, bisa berupa resume, bisa berupa apapun yang masih kaitannya dengan konteks dari subjek keilmuan yang ingin dituangkan di dalam bahan ajar tersebut. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Ada latihan-latihan. Latihan itu bisa berupa latihan soal, bisa berupa aktivitas belajar, bisa berupa penugasan, seperti itu bisa berupa praktikum, itu adalah sebuah latihan. Kemudian petunjuk daripada cara mengerjakannya. Mengerjakan latihan itu. Jangan sampai hanya silakan menjawab soal ini. Jangan seperti itu. Tapi lakukanlah dengan sebuah aktivitas baru dia menjawab sebuah pertanyaan. Nah, itu yang baik seperti itu. Kemudian bahan ajar itu karena tadi ada latihannya, maka perlu ada cara mengukurnya. Mengukurnya itu ya dengan instrumen penilaiannya, dengan rumus penilaiannya. Seperti apa? Dia mendapatkan nilai 90 sampai 100 ketika dia menjawab yang bagaimana. Dia mendapatkan nilai 50 sampai 60 ketika kualitas jawabannya seperti apa. Maka di sini perlu ada yang namanya instrumen penilaian. Oke, kita next. Ini adalah cara menyusun mind map ya di bahan ajar. Jadi di depan itu kalau ada bahan ajar, mungkin di buku-buku pada umumnya juga ada yang namanya mind map atau kita kenal dengan peta konsep. Nah, selalu kalau kita ngomong peta konsep, jangan pernah meninggalkan kurikulumnya. Maka selalu diawali dengan kompetensi inti, kompetensi dasar yang dilengkapi dengan IPK, baru judul bahan ajarnya yang mengacu pada materi. Misalkan saja kompetensi dasarnya atau materi menganalisis mitigasi dan adaptasi bencana alam kajian geografi. Maka judul bahan ajarnya harus lebih spesifik daripada KD-nya. Jangan sampai judul bahan ajarnya sama dengan buku yang mereka pegang. Karena sifatnya bahan ajar ini untuk melengkapi buku yang sudah mereka pegang. Seperti itu. Contoh misalkan di situ, memahami karakteristik bencana berbasis kearifan lokal. Atau sebaran daerah rawan bencana alam dan mitigasinya.
atau adaptasi bencana alam berbasis kearifan lokal. Nah, contohnya seperti itu. Maka note di bawah itu yang berwarna orange, bahan ajar harus bersifat spesifik, kajiannya sempit, tujuannya itu khusus. Seperti itu. Inilah yang membedakan kalau buku teks, buku pada umumnya, buku referensi, itu disajikan secara general, berlaku dimanapun. Tapi kalau bahan ajar tidak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah alur analisis pengembangan bahan ajar. Jadi bahan ajar yang baik selalu diawali dari kebutuhan kurikulum. Ya, analisis kebutuhan dari kurikulumnya. Jangan sampai kalau kita sebagai guru atau sebagai pendidik atau sebagai instruktur, nah, ketika kita membuat bahan ajar tidak melihat kurikulumnya, tidak melihat apa yang ingin dicapai. Nah, seperti itu. Nah, ini seperti urutannya hampir mirip dengan yang tadi ya. Cuman di kegiatan pembelajarannya harus disamakan. Oh, bukan harus disamakan. Harus mengacu pencapaian kompetensi dasarnya dulu. Gitu. Jadi kalau kompetensi dasarnya sudah tercapai, mau di-up lagi dengan kompetensi yang lebih tinggi lagi boleh, asalkan kompetensi dasar sudah dicapai seperti itu. Nah, baru bentuknya nanti yang nomor 6 itu silakan apakah mau dikemas dengan LKPD atau mau dikemas dengan modul atau mau dikemas dengan LKS atau mau dikemas dengan pengembangan bahan ajar digital. Seperti itu sesuai dengan kebutuhan di sekolah tersebut. Seperti itu. Kalau sekolah tersebut sudah maju, infrastrukturnya ada, wifi disediakan, ya kita bisa bawa digital. Dan boleh, siswanya boleh pakai handphone, karena tidak semua sekolah boleh pakai handphone. Nah, ya kita pakai yang digital seperti itu. Tapi kalau belum ada itu semua, ya maka kita nggak apa-apa kita buat yang manual atau yang. Nah ini sekilas saja kalau ini sudah saya singgung tadi di depan. Perbedaan bahan ajar dan buku teks. Bahan ajar merupakan seperangkat ya. Namanya seperangkat itu tidak hanya satu gitu. Makanya tadi ada instrumennya, ada materinya, ada judulnya, ada ini ya. Nah, sedangkan buku teks itu sumber informasi yang disusun berdasarkan bab. Kan gitu, urutan bidang tertentu dari bab dulu, dari konsepnya dulu, dari jenisnya dulu, dari fungsinya dulu. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah bahan ajar digital ya, modul. Ini akan saya sajikan, akan saya bahas di video yang kedua. Yang detail. Seperti itu. Jadi kita cukup sampai kepada konsep bahan ajar dulu. Setelah itu nanti di video kedua silakan Anda simak, Anda lihat tentang pengembangan bahan ajar digital, khususnya modul digital. Seperti itu. Oke. Untuk video pertama seperti itu dulu. Kita bertemu lagi di video yang kedua. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.